Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan dan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa usia yang Allah berikan kepada kita dapat kita maksimalkan untuk senantiasa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah teguhkan iman kita, mudahkan kita dalam beramal soleh, dan mudah-mudahan dengan iman dan amal soleh berujung dengan husnul khotimah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, Kitabul Jami' atau bab berkaitan dengan adab dan akhlak di Bulughul Maram adalah hadis-hadis yang ringan. Hadis-hadis yang di situ ada kebaikan-kebaikan dalam syariat agama kita yang bisa kita amalkan, ringan dalam mengamalkan tapi besar dalam pahalanya. Ya. Amalannya mudah, ya, tidak terlalu sulit, dan di dalam amalan itu ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan adab minum. Ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya adab makan, ya, hari ini kita masuk adab minum, dan adab minum dan makan ini hampir sama. Akan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan secara sendiri-sendiri. Ya. Contoh kalau kemarin berkaitan dengan makan, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yulhiqaha. Adab yang lalu kalau kita makan jangan buru-buru dicuci tapi dijilat, ya, sisa makanan yang ada di jari jemari kita. Nah, di sini berkaitan dengan minum ada hadisnya juga. Walaupun nanti ada hadis juga yang menyebutkan dua-duanya, artinya dua-duanya dalam adab makan dan minum. Nah, ini jamaah sekalian, kita bacakan. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman, atau la yashrabanna ahadukum qa'iman, akhrajahu Muslim. Hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yashrabanna, janganlah salah seorang di antara kalian, la yashrabanna ahadukum, maksudnya ya, janganlah salah seorang di antara kalian ketika hendak minum qa'iman, minumnya dalam keadaan berdiri. Sampun mujuk napa dereng niki wong Bapak iki. Sampun diajak wong. Mangke kultur pengawasan dia mujuk balik ini karena ini kebutuhan makan dan minum. Dan karena makan dan minum menjadi kebutuhan hidup keluarga dengan sami, maka Allah Subhanahu wa taala melalui sang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan adab, ya, agar keberkahan dalam makan dan minum kita itu kita dapatkan.
Nah ini saya kira hadisnya jelas ya Bapak Ibu ya. Tidak ada tebing aling-aling ya, bahwa ada larangan di sini. La yasrobanna, semua kita pasti minum. Sinten ge mawon tiyang ingkang gesang molon alam dunya menika pasti piyambakipun dadi tujuh. Semua akan minum. Maka ini sebuah larangan. La yasrobanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian ketika hendak minum qaiman dalam keadaan berdiri. Nah di sini Bapak Ibu mungkin pertanyaan saya dan kita semua, ini larangan pada hadis ini hukumnya haram atau makruh atau bisa berubah menjadi mubah? Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, memang ya dalam semua hadis ataupun untuk ayat Al-Quran maksud kami ya, yang di situ ada larangan, bentuknya dengan janganlah kalian begini, jangan kalian begitu. Secara hukum asal memang hukumnya haram. Ya, la yashrabanna ahadukum qa'iman, kalau kita membaca hadis ini secara tekstual ya apa adanya seperti itu, maka hadis ini menunjukkan haram, tidak bolehnya seseorang minum dalam keadaan berdiri ya. Kalau dalam keadaan lari boleh gak ya? Ngantuk buatan angsal malah cer melangsal kata gimana ya, watok-watok ya malah tipu gitu ya. Nah jemaah sekalian, tapi ya, tidak semua larangan ya, tidak semua hadis yang kemudian menyebutkan larangan tidak boleh begini dan begitu itu tidak semuanya hukumnya haram ya. Akan tetapi bisa berubah hukumnya. Berubah hukumnya ketika ada dalil yang lain yang menunjukkan apa namanya hal yang dalam tanda petik seolah-olah berbeda atau bertentangan, tapi sebetulnya tidak berbeda dan tidak bertentangan. Seperti dalam hadis ini, ya, Bapak Ibu yang kalau hormati, di sini ada dua pendapat ya, di kalangan para ulama. Ya, di sini disebutkan al-haditsu fihi an-nahyu 'anis syurbi wal aslu fi an-nahyi at-tahrim walidha dhahaba adh-dhahiriyyatu ila tahrim syurbi qa'iman. Ya. Hadis ini menunjukkan larangan minum sambil berdiri. Kenapa? Karena hukum asal dalam sebuah larangan itu adalah haram untuk dilakukan. Walidha dhahaba adh-dhahiriyyah, oleh karena itu ada salah satu pendapat ya, yang disebutkan dengan Dhahiriyah. Dhahiriyah itu imamnya atau ulama Dhahiriyah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu beliau memahami tekstual, karena beliau memahami bahwa ini kan larangan dan semua yang dilarang hukumnya haram untuk dikerjakan. Maka Ibnu Hazm yang kemudian dalam kitab fikih dijelaskan atau disebut terkenal dengan mazhab Dhahiriyah. Dhahiriyah itu dari kata dhahara yadharu, yang artinya nampak. Maksudnya adalah memahami hadis sesuai teks yang ada. Ya. Maka Ibnu Hazm ya, bersama murid-muridnya memahami bahwa hadis larangan minum ini, larangan minum sambil berdiri ini hukumnya haram. Ya, ini pendapat pertama. Lalu bagaimana pendapat kedua, Bapak Ibu yang kalau hormati? Nah ini kita akan lihat di sini. Apakah tetap hukumnya haram ataukah berubah? Amal jumhur, ya. Amal jumhur fahammaluhu ala annahu khilaful ula limu'aradatihi ma fi sahihi Muslim min hadithi Ibni Abbas qala saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
min zamzam fashariba wa huwa qa'imun. Nah, ini tidak hanya Islam Bapak. Kita hadis itu banyak. Maka ketika ada hadis satu, apakah ada hadis yang lain dalam hal adab ini? Maka kita lihat di sini. Amal jumhur, kalau kita mendengar kata jumhur itu berarti 4 mazhab. Mayoritas ulama fikih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, memahami hadis tadi berkaitan dengan larangan minum sambil berdiri itu dengan ala annal khilafal ula, berbeda dengan pendapatnya Ibnu Hazm dalam mazhab Al-Dhahiriyah. Maksudnya adalah bahwa mayoritas ulama fikih tidak memahami hadis tadi, ya, larangan minum berdiri itu sebagai sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Ini butuh alasan. Ya. Alasan mereka adalah sama. Ma fi sahih Muslimin min hadits Ibnu Abbas. Karena Bapak-bapak ada hadis yang sahih. Nah, ini kan Masya Allah. Ada sama-sama hadis yang sahih. Tadi yang pertama yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadisnya dalam riwayat Muslim sahih. Di sini dalam riwayat Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan hadis juga dalam Sahih Muslim, dua-duanya sahih. Tetapi hadis yang kedua ini apa Bapak Ibu? Ibnu Abbas mengatakan sataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzam fasyariba wa huwa qa'imun. Saya pernah, kata Ibnu Abbas, menuangkan air. Ya. Saya pernah menuangkan air, ya, untuk Rasulullah SAW dari air Zamzam. Ya. Jadi beliau membantu Rasulullah memujuk, kemudian Abdullah bin Abbas menuangkan di gelasnya Rasulullah. Yang dituang apa? Air teh, susu, kopi, Zamzam. Lebih mulia dari air kita. Yang dituangkan adalah air Zamzam. Lalu apa kata Abdullah bin Abbas setelah Rasulullah, ya, memegang gelasnya dan mau minum, dan yang mau diminum adalah air Zamzam? Abdullah bin Abbas mengatakan fasyariba wa huwa qa'imun. Lalu Rasulullah memberikan wujud, Rasulullah kemudian minum, dan beliau minum dalam keadaan berdiri. Ya. Nah, terus begitu ini jangan-jangan mau mulai raweh saya malah. Nah, ini gimana? Nah, ini Bapak Ibu. Makanya Masya Allah, ya, kita akan lihat itu. Ya. Satu hadis Rasulullah pilih janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim juga dari Abdullah bin Abbas ketika beliau telah menuangkan air untuk Rasulullah tunjuk, dan ternyata Rasulullah tunjuknya dalam keadaan dalam keadaan berdiri. Maka ini Bapak Ibu yang kalau hormati, ini yang kemudian dijadikan alasan oleh jumhur ulama fikih. Ya. Ditambah lagi hadis yang lain. Hadis yang lain lebih apa namanya sahih lagi karena dalam Bukhari. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Wajah fi sahih Bukhari. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari, dan ini jelas hadisnya sahih. Anna Ali radhiyallahu anhu syariba qa'iman. Ali bin Abi Thalib pernah beliau minum dalam keadaan berdiri. Ya. Wa qala, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ya. Kemudian setelah beliau minum, ya, Ali bin Abi Thalib tadi, lalu kemudian beliau mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, maksudnya pun Rasulullah pernah nunjuk kanti cumi, Rasulullah pernah minum dalam keadaan berdiri, kama ra'aitumuni fa'altu, sebagaimana kalian wahai sahabatku melihat aku minum sambil berdiri, kata
Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dua hadis ini Bapak Ibu yang Allah hormati, dua-duanya ada hadis sahih. Yang pertama sahih Muslim, yang kedua sahih Bukhari. Yang kedua luar biasanya lagi adalah justru yang sama, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan juga. Jadi hadis pertama tadi di atas yang meriwayatkan Ali bin Abi Thalib dari sabda Rasulullah SAW. Hadis yang kedua ini Ali justru pernah minum dalam keadaan berdiri dan beliau mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah SAW melakukan artinya minum dalam keadaan berdiri sebagaimana kalian melihat saya minum dalam keadaan berdiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah hormati, tiga hadis yang kita sebutkan ini tadi, ya, satu dalam Sahih Muslim di atas ini yang menunjukkan larangan minum dalam keadaan berdiri, dua ya dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari yang mana dua hadis menunjukkan Rasulullah SAW pernah minum dalam keadaan berdiri. Maka jumhur ulama fikih memahami berdasarkan juga dengan dua hadis ini bahwa annan nahya laisa litahrim, bahwa larangan dalam hadis pertama ini bukan ya hukumnya haram. Ya. Maksudnya pun bahwa tidak haram, ya, tidak diharamkan seseorang minum dalam keadaan berdiri. Maka di sini disebutkan Bapak Ibu yang Allah hormati, fafil adab syar'iyyatin ya wa yatawajjahu annahu alaihi salatu wassalam syariba qa'iman liyubayyina al-jawaz. Maka dengan dua hadis yang terakhir ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah minum dalam keadaan berdiri ini menunjukkan boleh. Wa annahu la yahram, dan itu tidak diharamkan. Fanahyu lil karahati au litarkil aula. Maka di sini dijelaskan larangan minum dalam keadaan berdiri itu hukumnya makruh dan ditinggalkan lebih baik. Ya. Maka ini jalan tengah ya Bapak Ibu untuk memahami dua hadis yang seolah-olah bertentangan, tetapi tidak bertentangan karena kemudian kita memahami sebagaimana yang dipahami oleh para ulama sebelum kita itu, yang kemudian mengabarkan pada kita bahwa minum dalam keadaan berdiri itu hukumnya makruh kalau ditinggalkan lebih baik. Bahkan nanti di sini ada pendapat, ya, Bapak Ibu yang Allah hormati, bahwa orang ya minum ya, kalau dia kita sebutkan kata Imam Bukhari misalnya Bapak Ibu, man hadi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan haitsu kana hadiyul mu'tad wa sa'ahu sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'an syurbi qa'iman wa sa'ahu yani syariba qa'iman. Faqala ta'ifatun la tu'aridu bainahuma aslan fa innama asyurbu qa'iman bil hajah. Ya. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini Bapak Ibu mengatakan di antara petunjuk ya, tata cara dan adab dalam minum, bahwa minum dalam keadaan duduk itu adalah minum yang dilakukan pada umumnya orang. Ya, kebiasaan orang kalau minum itu duduk. Ya. Walaupun ya pernah Rasulullah SAW itu minum dalam keadaan berdiri. Oleh karenanya dipahami di sini dua hadis yang kita sebutkan itu tidak saling bertentangan. Karena apa? Karena kalau memang orang itu akan minum dalam keadaan berdiri, maka kondisi dan posisinya memang kondisi yang dia sedang tidak memungkinkan untuk duduk. Ya. Sehingga disebutkan di sini fa'ina masyurbu qa'iman bil hajah. Kalau memang
dia tidak bisa duduk gitu ya, dan dalam kondisi mendesak harus minum dalam keadaan berdiri, ya itu boleh, tidak mengapa. Tetapi pada umumnya ya, dan pada umumnya atau kebiasaan orang kalau minum dia duduk, sehingga tadi makanya jumhur ya ulama fikih tadi menjelaskan memang ya itu boleh, bahkan tidak sampai pada tataran diharamkan, tapi kalau seandainya ditinggalkan itu lebih baik. Maksudnya lebih baik untuk kita kalau bisa duduk maka kita minum dalam keadaan duduk, tapi kalau memang tidak memungkinkan boleh dalam keadaan berdiri. Di sini ada penjelasan lain Bapak Ibu yang hormati. Penjelasan lain apa? Abdullah bin Abbas tadi dalam hadis yang kita sebutkan tadi ya, dalam Sahih Bukhari tadi ketika beliau menuangkan air Zam-Zam untuk Rasulullah SAW itu pada kondisi di mana tidak ada tempat untuk duduk ya. Bahkan dijelaskan dalam hadis ini pada waktu itu Rasulullah sedang selesai dari ibadah umroh ya. Biasanya di antara apa yang dilakukan, selesai orang tawaf, selesai orang tawaf, kemudian dia sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, lalu disunahkan untuk minum air Zam-Zam. Nah, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala menuangkan air untuk Rasulullah itu pada posisi di samping Masjidil Haram, ya, di dekat dengan makam Ibrahim, ya, dan di situ tidak ada kursi untuk duduk. Ya. Walaupun lesehan juga bisa, ya. Tapi pada kondisi itu ternyata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menunjuknya sambil berdiri. Ya. Nah, ini jemaah sekalian Bapak Ibu yang Allah hormati, sehingga sampai pada kesimpulan kita, ya, bagaimana adab orang kita semua ketika kita akan minum, maka seandainya masih memungkinkan untuk duduk maka kita duduklah. Kalau memang tidak bisa berdiri itu boleh. Ya. Walaupun ini ada beberapa lain dalam Imam At-Tabari meriwayatkan, walaupun sebagian ulama hadis menjelaskan hadisnya lemah. Ya. Sebagian mengatakan kalau kau makan minum dalam keadaan berdiri tolong dimuntahkan lagi. Tapi begitu. Kenapa? Karena makan dan minum dalam keadaan berdiri itu akan memberikan mazharat untuk lambung dan perut kita. Ini salah satu di antara pendapatnya. Bahkan sampai kemudian disuruh melakukan, walaupun ini hadisnya dhaif, ya, hadisnya lemah. Ya tentu kalau sudah kita makan ya jangan dilepeh lagi. Ya sudah lewat aja. Oleh karenanya kalau mau menggabungkan itu semua dari hadis-hadis dan dalil yang ada, memang lebih baik dan kita usahakan makan dan minum tetap dalam keadaan duduk, dan seandainya mau berdiri dan itu darurat maka dibolehkan. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ini karena ini menjadi bagian dari satu adab yang lain dalam adab makan dan minum kita. Pada pertemuan bulan lalu kita menyebutkan tentang adab makan, hari ini tentang adab minum. Nah, ini kemudian hadis ini menggabungkan keduanya. Ya. Kami bacakan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakulu bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna asyaitana yakulu wa yashrabu bi shimalihi. Fa inna asyaitana yakulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi, akhrajahu Muslimun. Ya. Ini juga ada peringan Bapak Ibu yang kalau hormati jemaah sekalian untuk kita semua. Jadi ini karena makan minum tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita, tapi di sini Islam memberikan yang terbaik. Ya. Apa jemaah sekalian? Dari Abdullah bin Amr.
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum," jika salah seorang di antara kalian hendak makan, "falyakul biyaminihi," maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. "Wa idza syariba falyashrab biyaminihi," jika hendak minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena apa? Karena syaitan itu makan dan minumnya dengan tangan kirinya. Akhrajahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu masih nggak makan minum dengan tangan kiri? Langsung malu, langsung itu kebiasaan begini gitu. Minum. Ada yang sudah terbiasa sejak kecil minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, mungkin. Ya. Tapi masya Allah di sini ternyata ada larangan. Nah ini kita akan lihat coba sekalian. Kalau tadi adab minum tadi berdiri tadi, hukumnya sudah jelas. Kita ikut pendapat jumhur saja, ya. Bahwa minum dengan keadaan berdiri tidak sampai pada derajat haram. Karena kalau orang sekarang banyak minum dengan keadaan berdiri, kalau kita menggunakan pendapat pertama haram, maka dia berdosa. Apalagi sekarang itu kalau orang resepsi pernikahan sedang dipantai, kan? Sengaja kursi, boleh ampiye, lesehan ya ora penak, mosok ning gedung megah wis gue lagi apa oleh dahan lesehan gitu. Jadi untungnya ada pendapat kedua dari jumhur ulama. Walaupun alhamdulillah kadang-kadang tuan rumah itu bijak, ya, menyediakan porsi ya bagi para tamu yang mau makan minum dengan keadaan duduk. Ya. Nah jemaah sekalian yang Subhanahu wa taala, kalau hadis ini kira-kira di sini hadisnya hukumnya haram atau makruh atau ada yang mengubah seperti hadis pertama, kita akan lihat. Jadi ini sama jemaah sekalian, kita lihat di sini. Saya ulangi lagi, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Di sini ada sesuatu yang mengerikan jemaah sekalian. Mengerikan itu apa? Karena orang yang makan minum dengan tangan kirinya itu disebutkan oleh Rasulullah seperti makan minumnya setan. Bapak Ibu mau nggak disebut setan? Ini kadang-kadang kalau juga setan yang makan dengan kiri. Ya Allah ya Allah. Ya. Kita ini benci sama setan. Ya. Bahkan dilarang kita menjadikan setan menjadi teman. Tapi ternyata banyak yang menjadikan setan bukan teman, tapi malah setannya itu karena dia ya Allah ya Allah. Bahkan dan minumnya dengan tangan kiri nih Bapak Ibu. Ya. Kita lihat dalam hadis Sahih Bukhari yang lain. Taqaddama lana fi hadits Aisyah, ini berkaitan dengan hadis sahih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Wa fi sya'nihi kullihi rawahu Bukhari wa Muslim. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ini kan beliau tinggal bersama Rasulullah, tahu kebiasaan Rasulullah bagaimana makan minumnya. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu senang mendahulukan bagian kanan, ya, baik ketika memakai sendal, ya, atau ketika menyisir, atau dalam bersuci, atau dalam semua kebaikan. Ya. Jadi dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukan Rasulullah senang, kata Aisyah, memulai dengan yang kanan. Ya. Maka nanti di sini jamaah sekalian, kita sebutkan di sini, fayam bibu taqdimu libnya fil wudu. Oleh karenanya, kalau kita mencontoh pada Rasulullah, secara singkatnya. Hadis-hadisnya panjang, tapi disebutkan maka kita dianjurkan
Mendahulukan dengan tangan kanan kita atau bagian kanan kita dalam berwudu, ketika mandi, ketika tayamum, ketika memakai baju, ya, fil wudu'i wal ghusli wa tayammumi, dalam wudu, mandi, tayamum, wa lubsi thawbi, dan memakai baju, wa na'li, memakai sendal, wa sirwal, pakai celana, wal khuf, khuf itu adalah ya seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Umumnya dipakai pas musim dingin ya, di dataran Timur Tengah. Wa dukhulil masjid, kalau kita masuk masjid pakai kaki kanan. Wal manzil, masuk rumah dahulukan kaki kanan. Wal ittihal, kalau mau pakai celak maka dimulai dari mata sebelah kanan. Wa taqlimil azafir, ketika mau potong kuku maka mulai potong kuku yang kanan dulu, dari jari kelingking, dari mana, jari tengah, jari telunjuk dan jempol. Kanan selesaikan baru kiri. Wa qasis syarib, bagi laki-laki ketika mau cukur kumis, bagian kanan dimulai dulu, itu baru bagian kiri. Jangan kanan tok, kiri ditinggal. Ya. Nanti kumisnya terus piye. Kemudian ini masih ini wa halqir ra'si. Maka jika cukur rambut dimulai dari bagian kanan, mau digundul yang kanan dulu terus tinggal pergi. Ya nggak boleh, harus dilanjutkan ya. Nitfil ibti, maaf, termasuk juga mencukur bulu ketiak, bagian kanan dulu. Wassalami, ya, mana tadi? Wassalami fi shalah. Ketika mengucapkan salam dalam salat kita pasti ke kanan dulu baru ke kiri. Wal akli, makan dengan tangan kanan. Wasyurbi, minum dengan tangan kanan. Wal musafahati, jabat tangan juga dengan tangan kanan. Wal munawalati wa istilamil hajaril aswad, termasuk juga munawalah sama ya, mencium hajar aswad. Wa ruknil yamani, mencium hilkurnya. Jadi itu banyak jemaah sekalian. Ya. Oleh karenanya kita lihat ini, jadi saya sebutkan tadi berkaitan dengan kenapa Rasulullah, kata Aisyah, suka dengan bagian kanan, dahulukan kanan, bagian kanan dari tubuh kita, termasuk mencela itu mulai dari mata kanan. Ya. Nah, kita lihat dalam hadis ini, ya, jemaah sekalian, kemudian ditambah lagi hadis tadi, larangan, anjuran makan dengan tangan kanan, anjuran minum dengan tangan kanan, ditambah dalam hadis Sahih Bukhari. Yang saya kira di sini sering kita dengar, ketika Rasulullah SAW menegur Umar bin Abi Salamah. Ya, Umar bin Abi Salamah itu anaknya Abu Salamah, anaknya Ummu Salamah, dan Ummu Salamah adalah istri Rasulullah. Jadi Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah punya putra namanya Umar. Dan ketika makan bersama Rasulullah di rumahnya Rasulullah, si Amr ini, radhiyallahu ta'ala, sahabat ini makannya gak karuan, ngambil sana ngambil sini. Lalu kemudian Rasulullah mengingatkan, ya gulam samillah, weh cak ini gitu ya, makan ucaplah bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makan yang terdekat dari. Waqala rajulun akala indahu bishimali. Rasulullah juga pernah menegur ada seorang sahabat makan dengan tangan kirinya. Ya. Kul biyaminika, Rasulullah perintahkan, wahai sahabatku, makanlah dengan tangan kananmu. Faqala la astati, lam yamna'hu illa kibar. Tapi sahabat ini kemudian mengatakan, saya nggak bisa. Jadi diingatkan oleh Rasulullah, makanlah kau dengan tangan kanan. Kemudian sahabat mengatakan, la astati, saya nggak bisa. Maaf, beliau makan dengan tangan kirinya, kemudian diingatkan makan dengan tangan kanan. Sahabat mengatakan, saya nggak bisa makan dengan tangan kanan. Maka di sini ada penjelasan, jadi lam yamna'hu illa kibar. Sahabat yang mengatakan saya tidak bisa makan dengan tangan kanan karena kesombongan. Ya. Qala la lastata'tu fama rafa illa fammi. Ternyata apa jemaah sekalian? Ketika sahabat itu tadi
sombong dan mengatakan, wah aku raisong, Rasulullah saya nggak bisa makan dengan tangan kanan. Padahal diingatkan suruh makan dengan tangan kanan karena dia makan dengan kanan. Maka setelah itu apa jemaah sekalian, sahabat ini tidak bisa, makanan yang dia ambil itu tidak bisa sampai ke mulutnya. Nah ini ketika diangkat makanannya kemudian dia mau makan, tidak nyampe. Kenapa? Karena dia tadi sombong dan mengatakan tidak bisa Rasulullah. Padahal semua orang bisa insya Allah makan dengan tangan kanan. Maka kemudian saat itu juga diadab. Sahabat ini tidak bisa mengangkat tangannya untuk memasukkan makanan di mulutnya, karena kesombongannya. Nah, jamaah sekalian, ini kan berarti ada 3 hadis yang tidak bertentangan seperti pada hadis di awal tadi. Kalau hadis di awal tadi kan ada 2, Rasulullah melarang, tapi Rasul juga melakukan. Kita kemudian ambil pemahaman tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Tapi dalam hal ini 3 hadis yang kita sebutkan, bahkan 4 hadis yang kita sebutkan ini saling mendukung untuk ya semua ini kita dalam adab makan itu dengan tangan kanan kita, termasuk dalam minum kita. Ya. Bahkan yang berbahaya ini kan kalau hadis pertama tadi Aisyah mengatakan secara umum Rasulullah suka bagian kanan ketika dalam melakukan kebaikan. Hadis keduanya anak kecil, Amr bin Abi Salamah, umumnya cilik ya itu makan dengan tangan kirinya, kanan kiri oke, gitu kan. Tetap saja Rasulullah pada anak kecil disuruhnya dia makan pakai tangan kanan. Yang lebih parahnya di ketiga ini ketika orang sombong dalam tanda petik mengatakan aku Rasul tangan kanan bahaya, dan dalam kondisi ini kemudian sahabat itu ternyata tidak bisa makan. Ya, makanan yang sudah diambil untuk dimasukkan ke mulut tidak nyampe, ya, karena dia dalam kondisi yang kita sebutkan kesombongan menolak ya apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, 4 hadis yang kita sebutkan ini tidak bertentangan karena semuanya mendukung untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Maka di sini dijelaskan wa hadithul bab fihi al-amru bil akli bil yamini wasyurbi bil yamini fayadullu ala anna hadza lil wujub. Maka ini jamaah sekalian memahami sebuah hadis ya, yang menunjukkan makan dan minum dengan tangan kanan itu menunjukkan hukumnya itu wajib, lil wujub, harus, tidak boleh tidak. Li'anna muqtadal amr al-wujub wa yadullu ala anna biddahu huwa al-aqlu wa syurbu bisimali haram. Kenapa? Karena hadis tadi mengatakan jemaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah hormati, jika salah seorang di antara kalian makan falyakul, lam di sini fi'il mudhari'nya menunjukkan perintah. Ya. Maka hukum asal yang kita sebutkan di awal tadi, hukum perintah itu wajib. Ya. Maka dipahami makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya wajib. Dan di sini disebutkan ketika kemudian menyelisih itu tadi, ketika kemudian makan dan minum dengan tangan kiri, sehingga ya, hukumnya haram bagi siapapun makan dan minum dengan kanan kiri. Ditambah lagi, wa bayyana sallallahu alaihi wasallam anna al-akla wa syurba bishimal huwa amal syaitan. Jadi secara teks lafaz hadisnya sudah jelas hukumnya wajib. Berarti kalau tidak dilakukan makan dan minum ya, dengan tangan kanan maka menjadi dosa kalau menyisihi. Ditambah lagi Rasul menyebutkan makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri sehingga pemahaman dalam hadis itu hukumnya haram. Dikuatkan lagi dengan sabda beliau bahwa makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah perbuatan syaitan. Wa man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum wa tasabbuhu bi syaitan muharram la yajuz. Nah, jelas ya, melakukan perbuatan yang dilakukan oleh syaitan itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Oleh karena ini jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, dalam hadis yang kedua ini berkaitan dengan adab makan dan minum dengan tangan kanan tidak ada perbedaan pendapat ya, di kalangan para ulama tentang hukumnya.
Semuanya ya menghukumi wajibnya kita makan dan minum dengan tangan kanan dan haram tidak bolehnya makan dan minum dengan tangan kiri. Lebih-lebih makan dan minum dengan tangan kiri adalah perbuatan setan. Insya Allah sakit ya Bapak Ibu. Insya Allah. Ya kayak lari gitu ngomong gitu. Ini macam bedak dino gitu. Masuk lari bedak dino nih makin lucu. Ya. Maka jamaah sekalian, dan itu mudah. Ya. Secara fitrah pun Allah berikan pada kita semua. Ya. Fitrahnya itu juga gak bisa. Kayak saya gitu Bapak Ibu. Mau ini tuh rasanya udah kayak maksudnya mau makan dengan itu. Hati itu menolak, gak bisa. Apalagi tadi habis dari buang ke belakang terus aduh seraiso, nggak mungkin ya. Dan ini jamaah sekalian yang dari Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan amal-amal yang ringan ini, dengan adab-adab yang ringan dalam kehidupan kita ini, terkait juga dengan adab makan ini bisa kita amalkan sebaik mungkin dan mudah-mudahan itu menjadi jalan kebaikan dan pahala kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kata yang sudah kita terangkan, kata aku yang dalam tadi pun saya setuju. Allah yang agung yang sempurna.